hot seat. Jawab. Terakhir upacara bendera kapan? SMA. SMA. Oke. Apa makna merdeka buat kalian? Bebas dari rasa takut. Cara merayakan kemerdekaan? Dangdutan hari ini. Upacara. Oke. Ibu kota negara IKN mau pindah nggak jika ada tawaran? Enggak. Kebijakan pemerintah yang sudah dirasakan oleh kalian? Jalan tol. Apa ya kebijakannya ya? Kebijakannya BLT lah, sama besok makan siang. Oke. Era presiden siapa yang paling memberikan makna menurut kalian? Gus Dur. Ya, Gus Dur. Gimana sih seharusnya pemerintah merespon hak masyarakat untuk kebebasannya yang katanya sudah merdeka? Kasih pelayanan dasar yang layak. Ya, betul. Hal-hal dasar, hal-hal hidup dasar, kesehatan, pendidikan, dan sekali lagi, apa yang terkandung di bumi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan untuk hal yang lain. Sebesar-besar. Sebesar-besarnya. Tuh, Oke, makan siang gratis. gua masih bisa beli makan sendiri. Aneh. 87 jam untuk merayakan kemerdekaan di IKN. Worth it nggak? Jancok. Oke, terakhir. Seandainya 87 M itu dikasih buat abang-abang, mau buat program apa? Gue bikin sekolah. Oke. Harusnya kalau bahasa umumnya kan ya untuk mensejahterakan lingkungan. Gue bikin usaha, bro. Oke, bonus. Salam buat pemerintah yang di IKN. Enjoy your party now, because your laughing today can be your sadness tomorrow. Suka-suka kalian lah. Halo warga konteks. Kali ini Ride Tex melakukan perjalanan kedua. Kalau kemarin kita keliling kaki Gunung Pancar. Tapi kali ini di 17 Agustus saat semua orang ngeliput, semua orang membicarakan tentang 17-an, kita malah riding ke satu tempat di ujung Jakarta yang orang bilang ini benteng terakhirnya Jakarta. Nah, gitu. Riding kali ini menjadi berbeda karena di sini nggak ada gegap gempita seperti tempat-tempat pada umumnya. Nah, gitu. Dan disinilah kita akan bicara hari ini, apakah kita merdeka? Emang kita udah merdeka, Mas? Belum? Belum. Hati-hati loh kalau ngomong. Belum. Emang belum? Kan pertanyaan lo udah merdeka belum? Kan gue jawab belum. Oke. Kan ini boleh subjektif toh. Oh, boleh, boleh. Jadi menurut lu merdeka itu apa, Mas? Ya merdeka itu kalau secara personal kan lu punya kemerdekaan untuk menentukan dan lu berpikir, lu bertindak, lu menyuarakan apa yang menurut lu benar. Nah menurut gue sekarang situasinya justru semakin nggak merdeka gitu. Lu ngomong menyuarakan yang lu pikirin, pasti lu dicap sesuatu. Ya kan? Kalau lu bersinggungan sama kekuasaan, pasti medsos lu kena gangguan. Ya kan? Apalagi kalau misalnya soal lapangan pekerjaan. Emang lu sudah punya kemerdekaan, mau lu pengen berkarir di bidang apa misalnya? Soal itu kemarin gue liputan nih Vox Pop ngambil suara dua jenis masyarakat yang berbeda. Oke. Masyarakat middle up dalam artian mereka tinggal di perkotaan, usianya muda, berpendidikan, kemudian pendapatannya menentu gitu ya. Sama satu lagi, gue Vox Pop di opposite-nya, masyarakat yang kalau bahasanya akar rumput gitu ya. Oke. Nah, jawaban di akar rumput sama kayak lo. Jawaban di akar rumput hampir semuanya bilang bahwa ya belum merdeka. Ketika ditanya, ya gimana mau merdeka mas, ekonomi kayak begini, hidup susah, kayak gitu. Terus kemudian mereka bilang, gimana mau merdeka kalau kemudian lebih enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Nah,
di titik itu gue takut. Jujur, di titik itu gue takut. Kenapa? Karena akar rumput selalu bicara bahwa lebih mudah dulu. Kayak merindukan, bahkan sampai ada yang merindukan sosok-sosok terdahulu. Ya kita sebut saja Pak Harto lah. Enak zamanku toh. Enak zamanku toh, piye kabarmu gitu. Serius, mereka rata-rata bilang enak zaman dulu mah, zaman sekarang. Padahal sekarang keterbukaan. Itu yang gue temuin. Bahkan ada satu bapak-bapak yang ketika gue tanya, 79 tahun Indonesia merdeka, apa harapan untuk Indonesia? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan, apa yang mau diharapin dari Indonesia? Gila, itu bagi gue kelihatannya jawaban orang biasa, nggak berpendidikan, tapi itu kalau ditelusuri, apakah seapatis itu? Nah, sebetulnya situasinya berbeda ya. Jadi kalau dari gua ngobrol sama beberapa teman ya, relatif yang generasi Z lah, Gen Z. Ini rata-rata yang mereka ada di lembaga pemerintahan ya. Yang mereka tahu situasi global, mereka tahu situasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia. Itu justru rata-rata mereka bilang, kalau gua belum berkeluarga mas, gua pindah warga negara. Jadi, kenapa? Ya karena mereka frustasi, situasinya udah parah gitu. Separah apa sih mereka mas? Menurut mereka separah apa sih? Ya secara politik kita tahu ya, kita balik lagi ke situasi yang tidak menyenangkan lah ya. Konstitusi diacak-acak, semakin telanjang kita lihat kan sekarang ini. Banal banget ya. Keluarga itu dengan cueknya. Nggak usah asik orang ini. Iya, pokoknya wes udah ladul. Nah, secara ekonomi kan juga sebetulnya ini juga situasi global ya, kan memang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Pasca Covid ini kan reboundnya juga tidak secepat yang kita perkirakan. Kan. Daya beli jauh turun. Kalau kita lihat angka pengangguran kan, terutama di Gen Z itu kan parah ya, lumayan signifikan jumlahnya. Enggak, itu antara memang angka pengangguran tinggi karena pekerjaan yang memang pekerjaannya sulit, lapangan pekerjaan sulit. Apa Gen Z yang milih-milih kerja? Bisa dua-dua sih kalau itu ya. Tapi memang secara umum kan kalau kita lihat misalnya beberapa pabrik tutup gitu ya. Kita ngomong Gen Z itu kan selalu Delok negatifnya ya? Bukan. Selalu yang kita bayangkan Gen Z itu adalah yang privilege. Ya, yang di perkotaan, yang punya akses teknologi informasi, yang secara ekonomi orang tuanya mampu. Tapi kan kita sering lupa itu ada juga kelompok yang unprivileged kan, unprivileged Gen Z. Nah, mereka itu mereka yang kerja di pabrik, mereka yang kerja di sektor-sektor informal gitu. Nah, itu kan juga banyak. Nah, di kelompok mereka lah sebetulnya yang lebih cepat merasakan turunnya perekonomian. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo awal, sudah merdeka belum? Jadi ya meskipun kalau secara pribadi bagi gue sih baik-baik aja, artinya gue bisa bekerja, gue bisa dapat penghasilan yang iya, karena lu baru dapat pekerjaan yang menentu kan, sebelumnya kan enggak gitu. Makanya awakmu bisa ngomong koyo ngono, jancuk. Bukan, enggak ngono. Saat turunnya kan yo merasakan ngono kan. Kan kita juga punya pandangan ketidakmentuan itu menentu itu sendiri kan. Itu pilihan, bro. Iya. Tapi maksudnya kalau secara pribadi gue sih merasa baik-baik saja. Gue bisa nyekolahin anak gue di sekolah yang lumayan gitu. Tapi kan yang kita lihat di sekeliling kan nggak begitu ya. Gitu. Jadi kenapa tadi gue bilang menurut gue belum merdeka, karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Tapi Gen Z yang gue dapat yang dari Vox Pop itu mereka rata-rata ngomong merdeka. Cuman memang ada hal-hal yang subjektif nih ya. Yang gue tangkapnya menjadi subjektif adalah kondisi-kondisi sosiokultural yang tidak berjalan seperti mau mereka. Even mereka nggak terlalu ngomongin soal politik bahkan. Udah secuek itu sama politik lah, udah pemerintahan kayak gini. Apatis. Mau siapa presidennya dan sebagainya. Tapi keapatisan yang sama itu baik ada di kaum Gen Z, urban maupun di pinggiran gitu. Apatis terhadap, udahlah kalau mau pemerintah kayak apa, kalau nggak kita kerja sendiri, perbaikin hidup sendiri, ya nggak baik-baik juga. Iya. Itu kan sebetulnya sederhana ngelihatnya. Kalau kita balik ke konstitusi kan tujuan kita bernegara kan cuma 4. Jauh. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut menjaga ketertiban dunia,
Satu lagi apa ya? Gue lupa. Satu lagi nanti tanya sama Dandi biasanya. Astaga, gue udah mulai lupa sama tujuan nasional gawat nih. Nah, artinya kalau kita lihat dengan ukuran-ukuran yang simpel itu, apakah kita sudah maju secara kesejahteraan? Kan belum. Lu maju dong Pak, infrastruktur Pak. Ya, Gimana, infrastruktur maju, tapi apakah kemudian pertanyaan kritisnya kan itu menyumbang pertumbuhan perekonomian masyarakat? Nah, itu harus dilihat juga gitu. Iya. Nah, apakah kita sebagai bangsa menjadi lebih cerdas? Rasanya belum juga. Rasanya menjadi bangsa yang lebih banal. Loh iya. Tapi di satu sisi gini Mas, kalau tadi kan dibilang ngomong apapun gitu ya, kalau soal pemerintahan nanti sosmed kita bermasalah dan sebagainya kan gitu ya. Kayaknya tuh bagi orang-orang tertentu yang muncul secara publik sebagai tokoh publik. Tapi kalau muncul sebagai netizen, kayaknya nggak apa-apa deh. Enggak juga. Kan bisa jadi apa yang mereka alami di sosial media mereka karena bukan tokoh, itu nggak terrecord kan, atau nggak muncul ke permukaan. Tapi bisa jadi kan ada ekses-ekses yang memang dirasakan gitu. Gue nggak terlalu yakin sih bahwa. Oke, soal merdeka. Kalau bahasa anak sekarang, anjir nggak sih? Gitu. 87M buat apa namanya? Buat peringatan di IKN. 87M itu hanya untuk di IKN di luar perayaan yang ada di Jakarta. Bukannya total itu? Enggak, itu di luar. Info yang gue dapat itu di luar perayaan. Apa namanya, di luar perayaan yang di Jakarta. Oke. Itu di IKN doang. Gitu. Nah tapi bentar. Sebelum lu ngomong, gue pengen tahu komentar lu. Kalau komentar gue pasti nggak menyenangkan gitu. Tapi lu ingat nggak, hari ini 17 Agustus? Iya. Biasa kita denger kebiar. Kita denger maju pemuda, wah lagu nasional. Lu dengerin nggak apa di sini? Di Kampung Bengek tempat kita nongkrong nih. Lagu dangdut coy. Ini antitesa nggak sih? Mereka udahlah mau Indonesia umur 79 mal. Bagi gue kayak ngeliatnya. Ya itu yang sebetulnya dalam keseharian kita lihat. Kan kalau mereka merdeka loh Mas. Mereka semerdeka itu loh. Mereka nggak, atau jangan-jangan merdeka itu nggak peduli apapun. Bisa jadi karena selama ini kan sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan memang udah muak kayaknya. Bukan hanya muak, memang tidak tergantung sama pemerintahan. Mereka jalan dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Kalau dibilang autopilot juga terlalu kasar kayaknya ya, tapi informality di Indonesia itu gede banget, tinggi banget angkanya. Jadi sektor informal itu yang seringkali dia nggak peduli mau pemerintahnya bikin bangunan apa, bikin perencanaan jalan sendiri aja, ngalokasiin duitnya kemana aja, pokoknya mereka jalan aja dengan kesehariannya gitu. Iya. Ya ini salah satu contoh sebetulnya. Iya, karena menarik gitu loh. Di Kampung Bengek yang orang bilang adalah apa, benteng terakhir Jakarta, kondisinya kita bisa lihat kayak gitu. Nggak ada lagu nasional Mas. Iya, tapi kan itu memang secara umum kan gitu ya. Jo, maksud gue gini, gue dulu zaman gue SD, itu kalau mau masuk sekolah, itu di halaman sekolah itu ada salon gede, dan itu lagu-lagu nasional yang disetelin. Dia akan dimatiin kalau masuk. Oke. Nanti pas turun main, istilahnya dulu turun main, itu disetel lagi. Dan neng SD mu Mas? Iya. Neng di? Ya, neng kampung, neng Kabupaten Semarang. Oke. Lo terus neng saiki gua nanya ke lu. Nek aku SD ku ki neng Kapel sih. Karena SD Katolik aku. Iya. Tapi kan tetap maksudnya pelajaran mengenalkan ke Indonesia itu kan kental ya. Iya. Sekarang kalau gue tanya ke lu masih inget nggak foto-foto siapa aja yang dipajang di ruang kelas? Oh iya. Pahlawan nasional kan? Pahlawan nasional. Iya. Emang sekarang ada? Nggak ada. Anak gue aja gue tanya. Indonesia itu sekarang ada berapa provinsi, nggak ngerti. Indonesia kalau dulu kan 33 provinsi apalane, 20 dari 27 provinsi ke 33. Iya. Saiki katanya 36 atau 37 deh. Iya, 38. 38 malahan loh.
Nah itu juga akan pengaruh gitu. Jadi lu gimana lu akan memahami Indonesia kalau lu nggak dikasih informasi tentang Indonesia itu apa? Kalau gue ngeliat gini, teman-teman di kampung Bengek nih, kayaknya nggak perlu diajarin nasionalisme atau tentang Indonesiaan lagi. Dengan mereka nyetel lagu dangdut Gitu yang kita dengerin. Kalau kita tanya lo Indonesia nggak, mereka akan dengan santainya nggak denger lagu yang gue puter. Iya. Atau jangan-jangan teman-teman akar rumput itu sudah nggak perlu lagi jargon-jargon. Wah Indonesia baru, Indonesia maju. Mereka sudah lebih tahu cara menjadi Indonesia dibandingkan orang-orang yang berjargon-jargon ria. Mereka kurang Indonesia apa mas? Urep dewe, menghidupi lingkungannya sendiri, bertanggung jawab lingkungannya sendiri, berusaha mencerdaskan di lingkungan terdekatnya, berusaha nggak bergantung apapun. Bukankah Indonesia itu seperti itu? Nusantara itu seperti itu? Ya, tapi kan kalau balik ke konsepsi bernegara ya, berbangsa, kayak tadi kan balik ke tujuan nasional ya. Itu kan yang 4 itu kan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. Perdamaian dunia. Ya, perdamaian ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, ini kan sebetulnya kenapa kita berhimpun dalam satu komunitas besar yang namanya bangsa kan tujuannya ke sini, bro. Kalau akhirnya gua jalan sendiri-sendiri, ngapain gua berhimpun dengan bangsa dalam satu bangsa? Ngapain gua bayar pajak? Iya kan? Ya ngapain bayar pajak kalau nggak dirasain? Nah iya. Ngapain bayar pajak kalau 87 M dari duit pajak itu buat foya-foya? Nah kembali ke yang tadi. Makanya. Miris nggak sih lu? Kalau gue sih miris. Gue sih sebetulnya secara personal sudah level di bawah frustasi itu apa ya namanya? Jadi udah akhirnya ya sudahlah, mungkin juga apa dengan usia gua gitu, dengan lu udah tua ya? Udah lewat lah masa menopause lo. pre menopause. Ya gua udah ngerasa lansia lah Jo. Lansia nyaran. Iya. Ya anjing, kemarin gua DM lu gambar itu, bagi lansia itu sudah terlalu. Lu udah ngerasa lansia lu. Ya enggak kan, gua harus tetap realistis kan. Lu harus belajar dari seorang tukang kayu yang bahkan di jadi usia presiden. Iya, gue bilang tukang kayu ya, yang kemudian di usia lanjutnya tuh masih nebangin beringin loh Pak. Oh iya. Loh, ya. Itu baru beringin loh yang ditebangi. Belum nanti mungkin ngegorok banteng kayak gitu loh. Ini seorang yang sudah berusia loh Pak. Lo yang nggak masuk gua untuk memikirkan katakanlah perubahan yang besar gitu ya. Ya kalau itu sih semangat masih ada, tapi kan harus realistis lah. Apa yang bisa dikerjain udah itu aja. Ya. Bukan berarti terus kemudian nggak mau ngapa-ngapain juga, nggak juga. Oke, soal 87 M, menurut lo proporsinya dengan itu hanya di IKN, belum di istana yang di Jakarta dan sebagainya, too much nggak sih? Kalau gue sih bertanya lebih mendasar dari itu. Tujuannya sebetulnya apa sih? Buat apa? Kalau kemudian pakai cara pandang atau pakai jawabannya Soekarno, oh ini buat Soekarno kan saat itu, bahkan saat kita tidak surplus sama sekali, membangun mercusuar, proyek-proyek mercusuar saat itu, karena untuk bicara nation proudness. Kalau jawabannya pakai gitu gimana? Beda konteksnya bro, beda konteksnya kan sebetulnya kan. Kalau yang gue pahami sekarang itu kan bahwa wacana Indonesia perlu punya pusat pemerintahan baru, ibu kota baru, itu sebetulnya itu kita bisa sepakat ya. Maksudnya kita bisa sepakat bahwa memang Jakarta sudah terlalu jenuh. Oke. Kita butuh ibu kota baru, kita perlu pindahin. Jonggol. Ya maksudnya. dulu lu ingat nggak dulu mau dipindah ke Jonggol? Iya. Ya. Sebetulnya wacana pemindahan pusat kekuasaan itu udah di zaman Soekarno. Iya, kalau dulu Soekarno bukan di Balikpapan, di Palangkaraya. Ya, betul. Enggak, tapi maksud gue poinnya adalah pernah diwacanakan. Sebetulnya itu hal yang wajar juga di okay. berbagai negara juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan harus dilakukan dengan
yang lebih logis. apa ya, persiapannya lebih matang, tahapannya lebih panjang gitu ya, jangan dipaksain juga. Tidak gitu. hanya untuk suatu hal yang sifatnya monumental gitu Iya, doang, ya. iya. Jadi kalau Berarti too much menurut lo? menurut gue iya. Maksud gue nggak, duitnya nggak sebanyak itu pun ngapain juga lu maksain dengan situasi yang belum siap di sana, terus apalagi pakai influencer gitu ya. Iya anjing. Datengin ke sana. Naik motor rame-rame. Yoi. Jadi Lo kebayang nggak nih? Berita beberapa seminggu terakhir lah, 87M, kayak perayaan. Tapi kemudian ada ojol yang meninggal gara-gara 2 hari nggak makan. Ada anak sekolah di Sulawesi yang ke sekolah pakai sandal jepit. Terus kemudian banyak kasus-kasus kayak gitu. ya kemarin terakhir yang gue baca itu ada apa namanya bapak-bapak parubaya ngambil motor, nyolong motor nih karena istrinya mau lahiran. Sesusah itu. Iya. Gue pernah seorang kawan ngomong, zaman Soekarno susah. Seorang kawan kiri dulu ya. Tapi kemudian orang mati kelaparan tuh nggak ada. Zaman Soeharto orang mati banyak, tapi bukan karena mati kelaparan. Loh, itu menarik ya, itu menarik Pak. Sebabnya karena yang lain. Sebabnya karena yang lain. Iya, iya. Zaman Soekarno susah banget, semua dijatah, itu susah. Pemotongan uang dan sebagainya, tapi untuk orang sampai mati kelaparan itu tidak. Zaman Soeharto, orang matinya banyak, tapi bukan karena kelaparan. Zaman sekarang yang katanya serba bisa diakses, jargonnya pemerintah kan itu, semua bisa diakses. Pak, 2024 loh Pak, masih ada yang mati kelaparan Pak. Itu antara pemerintahnya yang kemudian tadi tidak nguri-nguri rakyatnya, atau kemudian agak melompat. Kita kemudian tanpa tersadar dibentuk untuk lupa memanusiakan manusia. Ya itu keniscayaan sih, karena kalau ngomongin agak teoritis sedikit gitu ya, modernisme itu kan selalu ada ekses negatifnya, itu membuat manusia tidak lagi individualis dan dia kehilangan sisi kemanusiaannya gitu. Nah, tapi kalau balik ke pemerintah, sebenarnya kan pemerintah ini kan kita nggak hanya ngomong kepala negara, kepala daerah ya, tapi juga birokrasi. Nah, birokrasi kita hari ini juga bermasalah. Ya. Jadi, gue sering bilang ke beberapa kawan, lo bedain nggak bupati sekarang sama bupati zaman waktu kita masih dijajah sama pemerintah Hindia Belanda? Perilakunya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Punya istri banyak, punya pasukan sendiri, doyan pesta. Terus ada duit project dikentit sendiri. Kalau dulu zaman VOC kan justru ngutip cacah dari rakyatnya gitu. Nah sekarang kita dikutip dengan pajak yang juga gila-gilaan. Dan tahun depan itu sudah pajaknya PPN. Nah naik lagi 12%. Makanya kan lanjutkan. Buat yang mau lanjutkan. Lu makan tuh lanjutkan. Aduh, boleh dong ngomong kayak gitu. Jangan protes lu. Lu mau ngelanjutin kok. Kayak gitu kan. Oke. Jadi ya kalau balik lagi pertanyaan dasar tadi, belum merdeka ya belum kan, dengan situasi yang tadi kita sudah diskusikan. So far ada hal yang nggak bisa kita rubah di tahun ini, bahwa tahun ini mau nggak mau kita punya presiden baru. Di tengah hal yang nggak bisa gua rubah as personal gitu ya, gue menaruh harapan sama Prabowo. Harapannya gini, sederhana deh. Dia pernah jadi tentara, dia pernah jadi komandan. Menonjol lagi karirnya. Menonjol. Anak buahnya itu dari akar rumput kok, kayak gitu. Dia pernah ikut perang setidaknya dia, gue berharap dia bisa mendengarkan suara di bawah. Let's say IKN IKN nggak mungkin di stop, supaya jangan jadi kayak Hambalang lah. Meskipun penggagas Hambalang juga ada di sana gitu ya, tapi setidaknya jangan jadi Hambalang, tapi tidak kemudian dibebankan dalam waktu sesingkat ini harus jadi. Harapan gue cuman itu sih. Kalau soal makan siang atau apa ya itu ya sudahlah gitu, janji yang harus dia harus bayar gitu. Gua sepakat tuh Jo. Jadi gua secara pribadi juga berharap sisi keprajuritannya dia yang lebih menonjol ketimbang sebagai politisi ya. Karena gue yakin sebagai seorang prajurit dia pasti punya nilai-nilai nasionalisme. Betul. Dia diajarkan dari bawah bahwa melindungi rakyatnya itu adalah satu hal yang penting. Betul. Tapi lu takut nggak dengan presiden kita? RPKAD Pak, Kopassus Pak. Jangan-jangan, loh wacana
dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI atau trifungsi mungkin bahkan itu mau diaktifkan dan sebagainya. Udah dengar kan? Sudah. Iya kan? Sudah. Makin mengerikan atau tidak? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan dulu 96 akhirnya saja. Itu yang gue tadi bilang bahwa di bawah frustasi itu karena itu kita kayaknya berputar-putar bahkan balik lagi ke titik sebelum reformasi. Ibaratnya kalau bahasa fisikanya itu proses bukan progres, proses dengan resultan 0. Karena akhirnya gitu kalau lagi. Kalau 0 masih mending, kalau udah negatif. Nah, itu kan yang lebih parah. Tapi lu akan melihat ada arah mengerikan nggak? Kalau dugaan-dugaan sih ada ya, tapi ya nggak apa-apa dong, dugaan dong. Iya, dugaan-dugaan sih ada. Tapi ya kita lihat lah ya. Tapi kalau ada yang pernah gua tanya, alah mas, mau tentara kayak kalau bahasa orang kan ABRI gitu ya, bahasa orang bawah ABRI. Mau ABRI dui fungsi mau apa enggak, mau yang sipil, buktinya yang sipil juga sama aja mas kayak gitu, malah lebih nggak jelas mas gitu. Orang-orang yang pengagum Orde Baru pak, itu mas mending kita dipimpin sama yang militer lah, jelas mas, tegas kayak gitu. Gitu. Lo pernah menemukan kayak gitu nggak suara-suara gitu? Tapi kalau gue perspektifnya agak beda aja. Jadi seperti yang gue bilang tadi, sebetulnya poin kita itu kalau mau maju birokrasinya diberesin dulu. Karena gue nggak yakin siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya itu bisa akan ngontrol detail-detail penggunaan uang, mengalokasikan ini untuk program apa. Ya. Itu gue nggak yakin mereka punya kemampuan itu ya. Atau paling tidak nggak punya waktu lah. Nah, semua itu yang jalan mesin birokrasi gitu. Jadi menurut gua birokrasinya yang harus beres dulu. Jangan-jangan gua mikir gini, kalau birokrasi kita udah beres, udah maju, efektif, efisien gitu ya, profesional, lo mau ganti presiden 3 bulan sekali juga kayaknya ada masalah deh. Asal sistemnya udah benar. Iya. Negara maju manapun itu selalu melampaui fase di mana birokrasinya diubah, direform. Kita apakah perlu pakai cara Pak Harto potong satu generasi dulu untuk memperbaiki? Kalau mau cepat, shortcutnya itu sih yang gue pikirin. Ya mungkin tidak potong satu generasi, tapi potong satu birokrasi, potong, pap. Ya kalau kita mau main kalkulasi kasar, 50% itu harus di layout. Iya. Kemudian penerimaan profesional. Iya. Tapi sebetulnya kan kalau mau dilakukan assessment ya, satu pekerjaan tuh jangan-jangan tidak membutuhkan sekian banyak orang. Oh iya. Yang seperti sekarang gitu, apalagi dengan perlu organisasi yang lebih ramping, agile, harusnya udah seperti itu. Apalagi teknologi informasi sekarang memudahkan kita semua. Jadi ngapain harus birokrasi banyak-banyak? Teknologi informasi yang mana Pak? Kalau data KTP aja masih bisa bocor Pak. Lah itu kan soal lain. Itu kan soal, memang kalau kita kan soal arsip kita tuh buruk. Jadi digitalisasi itu kan sebetulnya satu proses untuk mengubah semuanya jadi mudah sebetulnya ya. Tapi kalau tradisi kita di offline saja memang berantakan gitu. Lo mau pakai sistem yang canggih kayak apapun pasti berantakan juga. Kalau gue mengutip dari obrolan tadi malam gue ngobrol dengan kawan kita yang harusnya pagi ini juga hadir sama kita, Mas Zai. Merdeka itu adalah ancaman sebenarnya. Ya meskipun kemerdekaan itu kan nggak ada yang absolut ya. Kemerdekaan itu kan selalu ada batasnya, itu kemerdekaan orang lain, kemerdekaan kelompok lain. Nah kalau yang gua nggak tahu yang dimaksud dengan ancaman itu apakah memang ketika kemerdekaan itu semerdeka-merdekanya sehingga menumpulkan kreativitas, merasa aman, merasa nyaman, tidak mau merasa gelisah lagi. Nah itu mungkin iya gitu. Tapi gue yakin sih kalau kemerdekaan itu selalu relatif, kemerdekaan itu selalu punya batas-batas, yaitu kemerdekaan orang lain, kemerdekaan kelompok lain. Nah oleh karena itu dia akan berjalan dialektis sebetulnya. Jadi bagaimana kita mengelola itu sebetulnya yang jadi menarik untuk dibahas ya. Nah harusnya peran pemerintah kan yang mengelola ini, memfasilitasi kemerdekaan setiap kelompok. Supaya lebih optimal kemudian keluar dengan karya-karyanya, dengan kreativitasnya gitu. So, terlepas dari semua obrolan kita, lo masih sepakat bahwa, masih melihat bahwa iya, kita belum merdeka sepenuhnya? Belum sepakat sih, kita belum merdeka sepenuhnya. Di tempat hari ini kita duduk saja, ketika ditanya apakah mereka merdeka, mereka bilang yang merdeka negaranya Mas.
Iya, jawabannya kan tadi sesimpel. Iya. Yang merdeka negaranya, Mas. Saya belum. Saya belum. Ya. Saya belum. Jadi akhirnya ya cita-cita tadi adalah negara sewarna-warni, sehingar-bingar apa, tapi ketika di dalamnya rakyatnya kemudian melihat itu, kayaknya yang disebut merdeka tuh jauh banget. Iya. Ya berarti belum merdeka. Jadi Terlepas dari jargon-jargonnya. masih jadi penonton. Iya, masih jadi penonton. Oke, so kalau boleh menutup, menjadi Indonesia itu seperti apa sih? Menjadi orang Indonesia menurut lo di tengah kondisi yang ada yang kita bisa ubah, ada yang kita nggak bisa ubah. Pemerintah main politiknya kotor, ini main politiknya begini. Bagaimana menjadi orang Indonesia menurut lo? Kalau menurut gue justru sekarang itu di tengah situasi global ya, maksudnya alam rusak, orang mulai ngomong soal climate change, orang mulai ngomong bahwa harus kembali ke local wisdom gitu ya. Yang kalau gue memahami itu kembali ke ajaran nenek moyang, harusnya menjadi manusia Indonesia itu ya justru sekarang kita sudah punya banyak aset itu, modalitas itu, yaitu memberikan contoh. Jadi gue tetap optimis sebetulnya kita bisa menjadi pemain di ranah global ya. Jadi tetap merasa yakin itu suatu waktu itu akan terbukti. Gue cuman menjadi manusia Indonesia atau ini bagi gue Mas ya, menjadi manusia Indonesia atau menjadi manusia Nusantara. Kalau gue sebagai orang Jogja itu punya slogan. Kalau slogan hari ini kan Nusantara Baru, Indonesia Jaya. Orang Jogja, Keraton Jogja itu punya slogan Hamamayu Hayuning Bawono. Mempercantik bumi yang sudah cantik. Jadi tujuan manusia dihadirkan itu, bumi udah diciptakan dengan isinya tuh begitu cantik. Manusia dihadirkan itu untuk mempercantik lagi. Kalau bahasa Islam adalah menjadi rahmatan lil alamin. Yoi. Jadi bagi gua manusia Indonesia jadi pemimpin di muka bumi. Jadi pemimpin di muka bumi. Jadi berkah buat minimal kalau lu nggak bisa ngerubah yang besar. Rumi kan juga bilang, dulu saat muda gue pengen ngerubah negeri gue, terus gue pengen rubah lingkungan gue. Makin gue tua, gue sadar yang harus rubah dari gue dulu. Habis itu lingkungan terdekat gue. Iya betul. That's it. Orang Indonesia menjadi berkah bagi dirinya menjadi berkah bagi lingkungannya. Nguri-nguri apa yang harus diuri-uri, membangun dari bawah. Karena ketika rakyat kuat, ketika rakyat tahu cara menjadi manusia dan bisa memanusiakan, yang tadi mau birokrasinya, mau sistemnya kita bisa ubah. Tapi dari hal terkecil dulu, tahu jeroning diri sebagai manusia itu apa. Itu yang mengerikan ketika dunia digital. Ya tadi lo bilang semua sudah terlalu tapi kemudian lupa seringkali melakukan otokritik terhadap diri. Itu sih menjadi manusia Indonesia yang gue maknai ketika di 79 tahun. 79 tahun itu kan kalau orang bilang manusia tuh bonusnya sampai 80 gitu ya. Jangan dan jangan sampai begitu ke 80 kita bubar, Mas, mati. Lo iya dong. Iya. Kekhawatiran itu boleh dipelihara supaya kita ini ya tetap menyadari bahwa masih banyak agenda yang belum selesai gitu. Tapi optimisme itu kan juga harus tetap. Oh ya. Setidaknya di 79 tahun ini stop bicara mayoritas minoritas. Oh iya. Biarkan semua orang bebas memeluk kepercayaannya tanpa ada bicara lu mayoritas, lu minoritas. Stop bicara itu. Karena dari situlah akhlak adab semua dibangun. Kalau gue gini, mending semua orang rame-rame ibadah sendiri-sendiri menurut kepercayaan masing-masing daripada rame-rame dugem. Loh, iya dong, kayak gitu. Setidaknya seperti itu. Dan that's it, sebebas itu harusnya kita tanpa takut apapun. Iya. Tanpa takut dan pemerintah harus melindungi kita dari rasa takut, even dari rasa takut terhadap pemerintahnya sendiri. Iya. Itu kan yang paling parah ya. Kalau warganya takut terhadap pemerintah sendiri kan, jadi guna. Dan itu kan sudah ditunjukkan. Apa yang dirasakan rakyat ini baru-baru dirasakan oleh para pimpinan partai. Takut terhadap pemerintahnya sendiri. Bagaimana mungkin pohon ditebang, beringin ditebang. Ini beringin, yang lain kan lihat
jancuk beringin sing kono mau gedene wae iso ditegur apa meneh kene sing cilik-cilik kan gitu. Iya, betul. So pesan lu terakhir apa, Mas? Ya, kalau gue sih simpel aja ya. Bahwa situasi sekarang memang sedang tidak baik-baik saja, masih banyak pekerjaan rumah, masih banyak agenda yang harus diberesin. Tapi ya optimisme itu menurut gua layak terus harus dipelihara ya. Karena Indonesia itu memang kalau kata Panji nih, Yes. dan gue sepakat, Indonesia itu tidak sempurna tapi layak untuk diperjuangkan. Indonesia tidak sempurna tapi layak untuk diperjuangkan. So, kita harus percaya lagi bahwa negeri ini dengan manusianya, dengan rakyatnya bisa membawa negeri ini sekali lagi menjadi mercusuar peradaban dunia. Peradaban. Oke. Hari semakin siang, guys. Ritex, kita mau makan dulu. Kita masih mau melanjutkan perjalanan. Next, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan ngulik. Kayaknya kita akan agendakan terus jalan-jalan, Mas ya. Ya, siap. Dan kita akan mengcapture suara masyarakat seperti hari ini kita mengcapture suara dari ujung Jakarta. Dari benteng terakhir Jakarta, suara-suara masyarakat Dengan kita, backsound dangdut. dengan backsound dangdut. So, seperti yang kita dengarkan hari ini, apapun masalahnya, tetap punya harapan dan jogeti bae. Jogeti bae. Gua Jo Wicaksono dan Soif gua Danar. Danar. Bye.